menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc beserta jajaran, yang kami hormati Bapak-bapak Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Wali Kota Medan, Bapak Haji Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM, yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, tuan guru, tokoh masyarakat, dan para cendekiawan, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara, Bapak Insinyur Haji Agus Purwanto, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua DPD Kabupaten Kota Lembaga Dakwah Islam Indonesia se-Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Penasihat Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia se-Sumatera Utara, dan para tamu undangan yang kami muliakan. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan hidayah. Hadirin yang kami muliakan, izinkan saya di sini sebagai MC dalam pembukaan Muswil Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ke-6 tahun 2022. Tentunya saya akan membawakan acara ini sampai dengan habis, dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Rustam Saleh Baiha. Kepada Rustam kami persilakan dengan segala hormat. Hadirin yang kami muliakan, perlu diketahui bersama bahwasanya Ananda Rustam merupakan salah satu dari santri binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang saat ini masih duduk di bangku kelas 10
SMA Generus Bangsa Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Buya Asok Profesor Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Kepada Buya kami persilakan dengan sekolah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat LDII beserta rombongan, Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi dan jajaran, Bapak Wali Kota Medan Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM dan jajaran, Bapak Insinyur Haji Agus Puranto dan seluruh jajaran, rekan-rekan saya para Ustadz Dr. Amhar Nasution MA, Ustadz Haji Zulfikar Hajar LCMA, Wali Kota Medan Bapak Abdillah, Pak Siba, dan semua kita yang hadir. Sebelum saya memimpin doa ini, izinkan saya sebagai sahabat dekat Bapak Insinyur Haji Agus Puranto menyampaikan rasa syukur dan bahagia saya selama saya mengenal LDII. Kegiatan-kegiatannya selalu bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat, khidmat, dan selalu berkaitan dengan program pemerintah, sehingga rasanya LDII adalah merupakan perkat bagaimana kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanakallahu la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha anna abada. Allahumma salli ala nuril anwar, wassirril asrar, wattiryaqil aghyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadinil Mukhtar, wa alihil adhar, wa ashabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, pada hari yang penuh barokah ini, kami sangat bersyukur kehadirat-Mu, seraya memohon rahmat taufik hidayah-Mu pada acara Musyawarah Wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Kami dapat melaksanakannya dengan satu niat, agar kegiatan kami ini lancar, mendapat ridho-Mu, dan hasilnya bermanfaat untuk umat dan rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Ya Allah ya Rabb, perkenankan pinta dan doa kami
agar dalam muswil ini selain agenda pokok, dapat pula kami jabarkan tema yang kami pilih, meningkatkan kontribusi LDII dalam mewujudkan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian menuju Sumatera Utara bermartabat. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allahu innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Terima kasih, kehadiran di sini merupakan kehormatan besar bagi kami, dan semoga Allah selalu paling sehat, kuat, aman, lancar, barokah kepada Pak Gubernur. Juga hadir, saya kadang manggilnya agak susah, untuk saya panggil Bapak terlalu muda, Bapak Wali Kota Medan, Haji Muhammad Bobi Afif Nasution. Terima kasih juga telah hadir. Saudara sekalian, dua penguasa di Kota Medan dan Sumatera Utara sudah datang. Ini merupakan kehormatan, sebuah hal yang saya pesankan. Perhatian Gubernur dan Wali Kota harus kita bayar dengan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Yang kami hormati, Bapak Ketua Umum MUI Kota Medan juga hadir. Terima kasih hadirnya. Dan tentu yang sangat saya hormati pula Buya Amiruddin. Ini setiap saya ke Medan rasanya ada 3 tokoh utama yang saya tidak bisa meninggalkan ketika saya di Medan. Buya Amiruddin, Ustadz Zulfikar Hajar yang terhormat, Ustadz Amhar Nasution, terima kasih juga telah hadir dengan baik di sini. Pak Gubernur, perlu kami sampaikan, beliau bertiga sering berkunjung ke pondok kami di Pulau Jawa. Dan alhamdulillah masukan beliau, bimbingan beliau juga telah banyak membantu merubah situasi yang ada di tempat kami untuk menuju lebih baik di masa depan. Juga yang kami hormati Bapak Wali Kota, saya masih mohon maaf masih nyebut Bapak Wali Kota. Mas Bobi ini penggantinya, Bapak Abdillah, Haji Abdillah, terima kasih terhadir. Bapak Haji Siban, terima kasih sekali. Dan seluruh tokoh yang mohon maaf kami mungkin tidak bisa menyebut satu persatu yang telah hadir dalam pembukaan musyawarah wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini. Oke, nggih, saya agak lupa, mohon maaf ini kelewatan.
yaitu yang sangat kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, hadir dari Kejati dan dari Kodam 1 Bukit Barisan. Terima kasih hadirnya, salam untuk nanti untuk Bapak-Bapak Kepala dan Komandan dan Pangdam, terima kasih sekali. Bapak-Bapak sekalian, izinkan kami memanjatkan puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, atas izin dan rahmat Allah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sebuah agenda yang kita rencanakan panjang. Alhamdulillah bisa terlaksana hari ini, maka tidak berlebihan saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, para tabiin, tabiin, ulama-ulama usholihin, seiring dengan doa dan syukur kami, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Gubernur, perlu kami laporkan, yang hadir di sini tidak hanya yang tampak di sini, tapi pada saat ini karena antusiasme Bapak Gubernur hadir, ini secara daring juga muncul di daerah-daerah, sengaja ini kita online-kan kepada daerah-daerah. Yang hadir adalah pemilik hak suara dalam musyawarah wilayah, tapi juga yang ada di daerah ikut menentukan dalam memberikan masukan, penyusunan rekomendasi, program kerja, dan lain-lain, sebagaimana wajarnya sebuah proses konsolidasi. Konsolidasi ini alhamdulillah Sumatera Utara melaksanakan tepat waktu 5 tahun masa kepengurusan yang lalu, dan tentu tugasnya adalah mengevaluasi tahun lalu, 5 tahun lalu. Semoga ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Yang kedua adalah tentu kita karena lingkungan strategis yang selalu berubah, terutama dengan keberadaan pandemi COVID-19, maka kita juga perlu merubah strategi kita di dalam membuat program kerja. Maka disinilah peran saudara menjadi penting, para peserta, untuk saudara sekalian mencurahkan semua, mengkonsentrasikan semua pikiran saudara untuk bagaimana, sebagaimana tadi saya ungkapkan, membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini. Saya sering mempertanyakan pada saudara sekalian, saya sering di LDI ini sering saya pancing adalah, apa manfaat keberadaan LDI di suatu daerah? Maka saudara sekalian harus menjawab, saudara harus memberikan manfaat kepada di mana saudara telah berpijak di bumi ini dengan memberikan kontribusi yang nyata langsung kepada masyarakat. Itu yang saya harapkan. Maka momen musyawarah wilayah ini adalah momen saudara melaksanakan program untuk pengabdian saudara 5 tahun ke depan. Bapak Gubernur yang sangat saya hormati dan para hadirin yang hadir dalam pembukaan ini, secara global LDI sendiri alhamdulillah hasil Munas ke-9 pada tahun 2021 kemarin itu mencanangkan secara garis besar sebetulnya ada 8 program prioritas yang kita canangkan. Ini sebagai acuan saudara sekalian nanti bisa mengacu kepada ini dalam rangka menyusun program kerja dan rekomendasi. Yang pertama bidang kebangsaan. Kebangsaan ini menjadi prioritas kita. Walaupun kami lembaga dakwah, mohon maaf, kami kebangsaan tetap kita tempatkan pertama. Ibarat sederhananya, kita adalah menumpang kepada sebuah kapal yang namanya Indonesia. Kalau kapalnya goyang, kita mabuk. Kalau kapalnya goyang, kita tidak bisa ibadah dengan baik. Kalau kapalnya goyang, kita tidak bisa berdakwah. Maka kita ikut bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara kita, bangsa kita, untuk supaya kita bisa melaksanakan pengabdian. Itulah kenapa kebangsaan kita letakkan pertama. Nilai-nilai kebangsaan kita masukkan dalam kurikulum pendidikan yang ada di LDII. Bahkan tadi sudah saya sampaikan kepada Wakabintal, saya sampaikan kami telah bekerja sama dengan Kopassus waktu Pak Herindra untuk kita melakukan wawasan, bukan hanya wawasan kebangsaan, tapi juga bela negara pada saat itu di Cijantung, kemudian dengan Kodam Brawijaya, Kodam Sriwangi, Kodam Hasanuddin, dan beberapa kodam-kodam lain kita melaksanakan bagaimana mendidik anak didik kita untuk cinta kepada negara ini, dan bangsa ini harus terjaga supaya kita bisa beribadah dengan baik. Yang kedua baru kami letakkan bidang keagamaan, karena ini memang core dari bisnis kami, yaitu lembaga dakwah sebagai lembaga dakwah. Hanya kalau kami hanya melakukan dakwah itu sebagaimana umumnya,
ini tidak ada apa-apanya. Maka kami dakwah mengembangkan adalah yang pertama kepada masyarakat-masyarakat marginal, yang kedua kami menekankan kepada dakwah bil hal, bukan hanya sekedar ceramah. Maka program kami sebetulnya itu adalah mengacu untuk menjadikan LDI berdakwah bil hal. Dengan karya nyata, dengan perbuatan kita melakukan dakwah. Termasuk kalau Pak Gubernur melihat ada pengajian tunarungu, setahu saya yang disiarkan di RCTI, di Trans TV, di Metro TV, pengajian tunarungu itu baru kami yang melaksanakan pengajian tunarungu. Dan juga kami punya binaan kampung khusus penyakit kusta. Orang biasanya takut untuk masuk, tapi justru kami bangun masjid di sana untuk mengajak, membina, karena mereka punya hak kesempatan yang sama dalam rangka untuk menerima, mendapatkan informasi yang sama, khususnya di bidang nilai-nilai keagamaan. Kemudian juga masyarakat perbatasan, masyarakat di lembaga pemasyarakatan, bagian dari sasaran kami. Karena bagaimanapun kita memberi manfaat siapapun yang sekiranya itu bangsa Indonesia perlu mendapatkan suntikan, perlu mendapatkan informasi, maka disitulah insya Allah kita siap hadir, bekerja sama dengan para ustadz, para guru besar yang ada di Sumatera Utara ini. Yang ketiga adalah bidang pendidikan. Alhamdulillah kami di dalam menyusun program bukan hanya sekedar menyusun, tapi ada risetnya Pak Gubernur. Kami telah melakukan studi di 267 lembaga pendidikan, satuan pendidikan di mana-mana, terutama penekanan kita pendidikan di bidang karakter. Di bidang karakter ini ternyata adalah kami menemukan kekosongan pendidikan karakter itu rata-rata kepada peserta didik. Tapi justru yang tidak mengalami pendidikan karakter itu stakeholdernya. Para pendidiknya, para gurunya, yayasannya, pamongnya, dan seluruh komponen di dalam lembaga pendidikan itulah kita khusus menyediakan untuk melakukan pendidikan karakter. Sehingga kami membentuk aplikasi, membuat aplikasi, platform aplikasi berbasis kepada internet yang bisa diakses siapapun yang kita beri nama Pondok Karakter. Di situ wahananya untuk diskusi, untuk konsultasi, untuk mendapatkan ilmu, dan kami juga membuka sekolah pamong Indonesia dalam rangka mendidik stakeholder dunia pendidikan di seluruh Indonesia ini. Yang keempat tentang kesehatan alami, karena anak didik kami, kualitas bangsa kita ke depan, generasi muda kita ke depan, bukan hanya dalam hal wawasan, pengetahuan, kesehatannya harus prima. Dan kami memanfaatkan, memang sengaja memanfaatkan non-kimiawi yang ada di kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini, untuk kita kelola, untuk kita kembangkan, membantu untuk menyehatkan masyarakat. 4 program ini sebetulnya adalah bagaimana kami membangun SDM. Kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Maka kemudian yang kelima program kami adalah memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital kami melakukan MOU dengan Gapura Google, istilahnya itu dari Google, kita melakukan MOU untuk melakukan pendidikan satu literasi tentang dunia internet sehat, kecuali itu bagaimana memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Ya. Itu yang kita laksanakan, insya Allah Sumatera Utara sudah, dan seluruh 34 provinsi mendapatkan pengarahan tentang ini. Karena kami berpendapat, kalau orang banyak takut dengan teknologi digital akan menghilangkan, mengeliminir tenaga kerja, justru kami berkeinginan paradigmanya harus kita switch, kita balik. Bagaimana dengan dunia digital kita menciptakan manufacturing baru, menciptakan lapangan baru, itu yang kita inginkan. Maka kita tidak bisa mengindahkan teknologi digital ini. Yang ke-6 adalah di bidang ekonomi syariah. Alhamdulillah ini sudah merupakan sebuah implementasi kami dalam mempraktekkan dakwah bilhal. Insya Allah pada tanggal 17 nanti kami akan menandatangani MOU dengan Bank Syariah Indonesia dalam rangka pembinaan terhadap UMKM, terhadap ekonomi, dan itulah yang terus kita bangun. Dan kemudian kita juga menyiapkan platform. Kalau kita berangan-angan itu seperti Bukalapak, seperti Tokopedia. Jadi marketplace kita bangun untuk yang bersifat syar'i.
Dan itu yang kita bangun. Sementara ini kami juga sudah menjadi sebuah pusat pemasaran, tapi untuk pembayaran, untuk finance dan lain sebagainya sedang kita bicarakan dengan Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah di bidang energi baru terbarukan. Alhamdulillah kami mengembangkan energi baru terbarukan, pondok-pondok kami mulai kita rintis untuk menggunakan pusat listrik tenaga surya. Apa yang kami sampaikan ini bukan sebuah program angan-angan, tapi ini sudah kita implementasikan. Di pondok-pondok kami, dan ini sekarang sedang merambah ke Jakarta, di Pondok Gede, di sebuah pondok Minhajur Rosidin, pondok pesantren Minhajur Rosidin, juga sedang kita bangun pusat listrik tenaga surya. Di Pondok Kediri Wali Barokah sudah kita bangun, karena kita berkeinginan menginginkan membantu pemerintah, yaitu sebagaimana kita ketahui pemerintah sudah menandatangani Paris Agreement, di mana tahun 2025 kita sudah harus mencapai 23% penggunaan energi baru terbarukan. Dan sekarang mohon maaf masih sekitar 11%, masih jauh yang harus kita bantu untuk penggunaan energi baru terbarukan. Di beberapa pusat produksi kita perkebunan, kita menggunakan pusat listrik tenaga mikrohidro. Saya kira ini bisa di-cloning ketika itu bisa dijadikan sesuatu untuk dikembangkan di Sumatera Utara. Yang terakhir, yang ke-8 adalah tentang pangan dan lingkungan hidup. Produksi pangan kami adalah juga dengan memperhatikan lingkungan hidup. Alhamdulillah, nah ini mumpung ada Pak Gubernur, dengan Gubernur Bangka Belitung, alhamdulillah kita dapat 1.000 hektar untuk dikelola, Pak, yaitu kelompok tani yang ada di sana, kita bantu. Maka pada kesempatan ini saya juga membawa tenaga ahli. Nyuwun sewu Pak Profesor Sudarsono, ada? Pak Profesor Sudarsono. Oh, beliau di belakang Pak Gubernur. Ini adalah ahli pertanian dari IPB yang salah satu karena Pak Agus ini pesan, Pak Kris coba pertanian dikembangkan di Sumatera Utara. Ini Pak Profesor saya harap untuk nanti bisa ngajari bagaimana mengembangkan teknik-tekniknya. Dan beliau sudah berpengalaman di beberapa tempat, masih ada lagi beberapa tenaga ahli yang bisa mengembangkan itu. Nah, kemudian kemarin kami berbicara dengan Pak Abdullah Puteh dari DPD RI, juga mengembangkan, insya Allah di Tamiang kita juga akan melakukan hal sama dengan Bangka Belitung. Insya Allah Bapak-Bapak sekalian, apa yang kami lakukan ini adalah sebagai dakwah bilhal yang kami berharap ini menjadi sumbangsih LDII untuk bangsa. Dan kami berharap dengan tema yang sekarang diangkat di Muswil Sumatera Utara ini, saya yakin ini bisa disinergikan dengan pemerintah. Kita tidak berharap macam-macam, yang penting saudara tunjukkan bahwa saudara mampu berdaya untuk berkarya untuk kepentingan bangsa, khususnya di Sumatera Utara ini. Tentunya semua itu adalah saudara sekalian perlu sebuah kerjasama yang baik, kerja keras, karena permasalahan bangsa sekarang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. LDI sebagai salah satu komponen bangsa wajib hukumnya untuk membantu dalam rangka membangun dan mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa ini. Sekecil apapun, lakukanlah karya yang mempunyai nilai kontribusi kepada bangsa dan komunikasikan dengan baik untuk tidak menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungannya. Saudara-saudara sekalian, itu pesan saya, kita dengarkan nanti adalah pengarahan Pak Gubernur. Maka pada kesempatan ini kami juga mohon Pak Gubernur untuk bisa memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi. Kami sengaja memberi ruang sepenuhnya kepada Pak Gubernur, sampai Pak Agus itu tadi ngomong, Pak Kris saya nggak usah sambutan, Pak Gubernur aja dah. Karena dan tetap supaya dijaga prokes, protokol kesehatan kita jaga. Terima kasih Pak Wali Kota dengan Dinas Kesehatannya telah membantu semua peserta yang hadir di sini telah melaksanakan swab antigen. Insya Allah semuanya pada kondisi yang sehat. Semoga Allah selalu paring kepada kita semuanya, yaitu selalu paring pertolongan, kemudahan, kesabaran, dan diberi sehat, kuat, aman, lancar, barokah. Baik, demikian sebagai kata pengantar kami. Sekali lagi kami mohon perkenan Pak Gubernur
untuk memberi pengarahan sekaligus membuka secara resmi musyawarah wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sumatera Utara sekaligus secara resmi membuka musyawarah wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara tahun 2022 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Bapak Insinyur RH ini Raden, Pak ya? Oh, tidak ada RH, Pak. Berarti Bapak Kiai Haji Kriswanto Santoso MSI. Pastinya Bapak orang Jawa ini. Mau ditaruh di belakangnya Harahap apapun Nasution pasti tetap nggak bisa ini, Pak. Beserta jajaran yang berhadir, selamat datang Bapak-bapak sekalian. Forkopimda yang berhadir dari Kodam, dari Kajati, Wali Kota Medan. Ini saya juga susah memanggil Bapak Bobi gitu, Pak. Dari dulu saya manggilnya Bobi begitu. Wali Kota Medan yang saya hormati, Pak Agus. Ini tetangga saya, Pak. Tetangga, hanya beliau agak sedikit sombong gitu. Akhirnya tak ketemu gitu. Perwakilan Menak hadir. Oh ya, makasih. Tadi Ketua MUI. Oh, Ketua MUI Medan. Pak guru-guru saya yang hadir, Pak Amir, Buya, Pak Julfikar, Kiai Haji Julfikar, Hajar, Amhar Nasution, Ustadz kita, dan para hadirin ada tokoh masyarakat, Pak Abdillah, Pak ini juga saudara saya dari Belawan sana paling ujung, Pak Siwa, dan seluruhnya yang berhadir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahmi. Kata guru saya, silaturahmi ini menurut hadis Bukhari Muslim, paling tidak kita bisa menambah usia dan menambah rezeki. Insya Allah, amin. Biasanya kalau ada ucapan-ucapan nambah rezeki, aminnya yang paling keras itu. Saudara-saudara saya, 50 tahun yang lalu, LDII ini dinamakan Yakari. Betul ya? Di Surabaya, Pak ya. Oh iya, Yayasan Karyawan Islam. Yakari. Yayasan Karyawan Indonesia. Saat itu mau mengisi karena kondisi tahun 72. Dia lahirnya tahun 72 ini. Nah, kalau saya tak salah begitu dia. Kenapa itu? Karena dia adalah membentuk suatu gangguan-gangguan nasional dari
estafet kemerdekaan. Setelah Republik ini merdeka tahun 45, ada kegiatan-kegiatan yang ingin merongrong. Itulah Yakari itu. Yakari atau apa? Ya, Yayasan Karyawan Indonesia, begitu yang saya dengar. Jadi membentuk suatu kekuatan dengan dakwah dia. Dia bersinergi dengan Umaroh saat itu dan berjalan beriring untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan dakwahnya. Dakwah. Tapi tadi saya lihat mendengar sudah berkembang sampai 8 ya Pak, yang disampaikan oleh Pak Kris. Pak Kris ini kalau tidak ada kiai hajinya, mungkin orang tahu beliau ini pendeta gitu. Karena namanya Kris gitu. Cipta kondisi yang kami tahu adalah membuat cipta kondisi karena banyaknya gangguan-gangguan, masukan-masukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Saudara-saudara saya, dulu belum ada medsos, belum ada WA, belum ada sejenisnya. Tapi orang-orang tua kita dulu sudah mengawal bangsa ini. Dengan apa? Itulah dengan yayasan karyawan. Karyawannya yang diperkuat. Karena dulu masuk semua melalui karyawan, melalui TNI, Polri, dan melalui yang lain-lain. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang saya tahu. Sambil duduk tadi saya sambil mikir, saya mau ngomong apa begitu. Tetapi ketemulah, kebetulan saya senang dengan jas merah, sejarah. Tadi ketemu sama saya, tapi saya minta maaf kalau ada yang salah. Tapi pastinya dia lahir di tahun 72. 1 Juli 72. Dalam rangka mengawal tadi itu. Jadi sebenarnya Rasulullah juga begitu. Ini mohon maaf nih kalau saya cerita Rasulullah, bukan saya menggarami air laut, bukan saya mengajarin bebek berenang. Tapi jangan disomasi saya, nanti beranggapan bahwa bapak-bapak saya anggap bebek gitu. Karena sekarang ngomong ini susah sekali nih. Buang jin apa? Seperti di tempat cing buang anak gitu. Nanti kalau masuk sampai ke sidang tanya sama jinnya, marah nggak jinnya gitu. Khadam ditanya gitu. Saudara-saudara saya, dengan dilantiknya Muswil, lembaga dakwah Islam Indonesia ini, pastinya partner pemerintah, partner Umaroh, para ulama ini, insya Allah kita bisa bersama-sama, seperti tadi itu 8 program yang disampaikan oleh beliau, yang sangat-sangat harus kita ketahui, dia harus netral, dia harus pasti untuk umat, untuk bangsa, dan untuk kita semua. Kalau ini tak bisa, pasti bertentangan nanti kita. Nanti dipakai, apalagi ini sudah mulai dekat-dekat ini, 2024. Nanti laris sekali ini. Titip saya ya, jual nama saya di situ.
kata guru ngaji saya, kembali lagi kata guru ngaji saya, ada orang yang selalu menaik-naikkan bahunya agar dia ditunjuk menjadi imam, haram hukumnya. Begitu. Jadi masih saya SMP, SMA udah begitu guru saya ngomong. Tahu-tahu benar saya sekarang, makanya tak berani saya ndangkan ini supaya dipilih menjadi gubernur gitu. Karena disampaikan guru saya bahwa itu haram. Apalagi kalau yang pendakwah ini yang menyampaikan, saya titip sesuatu kepada pendakwah ini. Insya Allah saya tak lakukan itu. Tetapi begitu umat ini, kamu menjadi imam, meminta menjadi imam. Apabila orang itu tak mau karena ditunjuk oleh makmum untuk menjadi imam, kau tidak akan saya pedulikan nanti, kata Rasulullah. Begitu kata guru saya, enggak tahu saya benar atau salah, kebetulan guru saya sudah wafat, jadi tak bisa dikomprintir. Saudara-saudara saya yakin bapak-bapak sekalian lebih mampu, karena bapak memang habitatnya sebagai pendakwah, banyak mengangsu ilmu dan banyak referensi, dan pastikan bahwa bapak-bapak adalah pendakwah yang amanah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya tadi lihat gong, berarti saya harus mukul gong. Yang 3 tahun saya jadi gubernur, Pak Kris, yang ke-53 kali lah insya Allah saya pukul gong. Selesai jadi gubernur, ahli main gong saya nanti, Pak. Selamat Pak Agus. Pak Agus berarti hari ini yang terakhir. Calonnya ada berapa banyak? Oh belum tahu. Berapa hari Pak? Oh sehari Pak. Ya, kalau bisa 1 jam aja Pak. Umar bin Khattab dulu dikasih jabatan, nangis-nangis beliau tak mau Pak. Tapi sekarang kita di Medan, saya cerita di Medan di Sumatera Utara, banyak sekali pingin menjadi ketua, pingin menjadi pimpinan, begitu. Termasuk saya kepingin jadi gubernur, begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Dewan Pimpinan Pusat LDII, Bapak Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc, dan Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution SCMMM, Bapak DPW LDI Sumut, Bapak Insinyur Haji Agus Purwanto, Bapak-Bapak Forkopimda dan atau yang mewakili, dan Ketua DPD LDI Kota Medan, Bapak Haji Hasolan Simanjuntak ST, dan para buya, alim ulama, kami mohon kesediaannya untuk bisa mendampingi Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ketua MUI Kota Medan. Dilanjutkan dengan penyerahan cindramata kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara oleh Ketua Umum DPP LDI Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada bapak-bapak sekalian, kami mohon untuk mengambil tempat.
kepada Bapak tamu undangan, kami mohon dengan segala hormat Pak untuk ikut berfoto bersama Pak. Mohon izin Bapak sekalian tamu undangan VIP, mohon izin Pak naik ke atas panggung. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan Muswil ke-6 LDI Sumatera Utara tahun 2022. Saya Gina Nugroho pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII didirikan pada 1 Juli 1972. Kepada awalnya LDII Bapak-bapak bernama peserta Lembaga Karyawan dipersilakan Islam untuk tetap di atau tempat.